siapa yang kau maksud ahli kerabatmu? Dipanggil Fatimah wa bnahuma Hasan Husin wa Aliun khalfaha. Sayyidina Ali ada di belakang. Setelah mendekat menyatu dengan Rasul, diikat pakai sorban panjang. Setelah bersatu dalam satu ikatan, Rasulullah berkata, Allahumma haulai ahli. Ya Allah, inilah ahli kerabatku. Yang cinta sama ahli kerabatku sama dengan cinta kepadaku. Yang benci sama dia sama dengan membenci aku. Silahkan cari nabi selain aku di hari kiamat. Enggak ketemu sama nabi itu dia. Enggak ketemu sama nabi itu dia. Enggak ketemu sama nabi. Yang ketemu nanti orang sini semua. Ya Rabbal, ya Rabbal, ya Rabbal. Sayyidina Hasan putri Fatimah, putri Sayyidina Ali, cucu Rasulullah berumah tangga. Keturunan Sayyidina Hasan banyak di Maroko. Maka di Maroko ada Raja Hasan 1, Hasan 2, Hasan 3, Hasan 4 dan seterusnya. Di Makkah ada Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, keturunan Sayyidina Hasan. Kalau keturunan Sayyidina Husin, ini yang disebut Ba'alawi, Al-Atos, Al-Idrus, Al-Habsyi, As-Saggar, Al-Jufri, bin Syahab, bin Syihab, Al-Bahar, dan yang lain-lain. Keturunan Sayyidina Husin. Kata Rasulullah, yang benci sama dia sama dengan membenci aku. Kita alhamdulillah malam ini di atas panggung kita bisa memandang. Enggak bisa mandang Rasulullah, mandang keturunan-keturunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam di pinggir sumur. Yang jawab salam saya doain panjang umur. Ya Rabbal Alamin. Pohon salam banyak di duren sawit. Yang jawab salam saya doain ntar pulang nemu duit. Giliran duit, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, khassana bi khairi kitabin unzila wa akramana bi khairi nabiyyin ursila wa atamma alaina ni'mata bi a'zami dinin syuri'a. Kama qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa mahaddalalah wa tarakna 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazidu anha illa halik. May yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Shadaqallahul azim. Yang mulia para habaib, para ahlul baitnya Rasulullah,
para zuriyahnya Rasulullah, ada Habib Ali, ada Habib Thohir, ada Habib Sagib. Mudah-mudahan kehadiran beliau menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Ada Ustadz Maulana, ada Ustadz Mukhlison, ada Ustadz Hamzah, ada Ustadz Husain, ada yang mewakili Bapak Kepala Desa, Pak RW, Pak RT, RT ada RT yang hadir maulid, kita doain tahun depan jadi kepala desa di Kalimantan. Jauhan Bapak Kamtibnas, Bapak dan Ramil, seluruh panitia, hadirin hadirat, Bapak Ibu yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutus engkau, hai Muhammad, kecuali untuk membawa rahmat. Manusia mana yang gak pengen dapat rahmat? Semua manusia dalam hidup pengen dapat rahmat Allah. Kalau enggak dapat rahmat, rugi. Bu, Ibu, ini perumahan apa namanya? Ini warga perumahan semua. Udah jam 10 masih kelihatan cakep-cakep, ya Allah. Dari sini saya lihatnya kayak kajol. Siapa kajol, Bu? Bu, orang yang kagak dapat rahmat Allah rugi. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Seandainya tidak ada keutamaan dan rahmat Allah, niscaya kalian termasuk orang yang rugi. Manusia mana dalam usaha yang pengen rugi? Gak ada, semuanya pengen untung. Bu, untung ada dua. Ada untung hissi, ada untung maknawi. Ada untung yang sifatnya temporer, sementara dunia. Itu tuh yang dipiring. Itu apa dipiring? Lontong. Itu lontong, risol, bakwan, bolu. Itu sementara. Ma'akalta fa'abnaita. Yang kamu makan bakal busuk. Beda rasa risol dengan lontong di leher. Besok pagi baunya sama. Iya, Bu. Bu, Ibu, daun salam buang sayur ikan betik. Ibu yang jawab salam, saya doain ntar bangun tidur tambah cantik. Ilah yang amin nenek-nenek lagi. Lanjut. Jalan-jalan ke pasar Keranji. Jangan lupa membeli bubur. Berteman sama yang doyan ngaji supaya selamat di dalam kubur. Ya Rabbal. Jalan-jalan ke Ciawi. Jauh gitu. Jalan-jalan ke Ciawi. Cakep kan lagi pantun. Jalan-jalan ke Ciawi. Jangan lupa membeli tuco. Jangan berteman sama yang gak suka ngaji. Ntar kalau ngomong jadi ngaco. Kayak TV 7 tuh ngaco, TV 7. TV 7 ngaco. Santri salaman
kiai ama guru itu dibilang ajaran feodalisme, perbudakan yang diajarkan sama Belanda. Itu TV 7 kagak ngaji. TV 7 kagak ngaji. Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Fatawa lil Imam Nawawi, karyanya Imam Nawawi banyak, ada hadis Arba'in An-Nawawiyah. Foto dulu ya. Ada hadis Arba'in An-Nawawiyah, ada Riyadus Sholihin, ada Al-Azkar lil Imam An-Nawawi, ada At-Tibyan fi Ulumil Quran, ada Syarah Muhadzab. Kata Imam Nawawi terkait dengan santri cium tangan gurunya dalam kitab Fatawa, yustahabbu takbil aidiyas sholihin, disunatkan mencium tangan orang-orang soleh. Mau ikut Imam Nawawi atau mau ikut TV? Mau ikut Imam Nawawi atau mau ikut TV? Orang sini saya lihat ahli ngaji semua. Ngaji sama Habib Ali, ngaji sama Habib Sakib, ngaji sama Habib Thohir. Alhamdulillah. Kalau ngaji jadi tahu, kalau ngaji jadi pinter. Santri lagi ngasih amplop hadiah sama guru sama kiai. Kata TV gurunya kiainya komersil, mata duitan. Bukan. Al-Imam Abu Hanifah dalam manaqibnya, dia memberikan hadiah 500 dirham kepada guru anaknya. Anaknya Abu Hanifah belajar Quran selesai Fatihah, dites sama ayahnya, bacaannya bagus, saking girang itu orang tua. Imam Abu Hanifah kasih hadiah sama guru anaknya 500 dirham. Kata TV itu kiai mata duitan komersil. Enggak, emang dari dulu udah ada. Ini ibu datang ke sini berhias, bedak yang ibu pakai ini mereknya beda-beda kayaknya ini. Ada yang pakai Revlon, Ultima, Sari Ayu, Wardah, Mars, God, Pond, NR, Latulip, Mirabella, Tulji, Pixie. Kenapa bu? Apa? Gue punya toko kosmetik. Hari ini Tulji harganya 329.000. Ada krim malam, ada krim siang. Kalau pipi ibu kelihatan glowing, nah itu yang merek Wardah. Itu yang iklan artis Dewi Sandra. Rumahnya di Bintaro sektor 9, dari McD puter balik belok kiri. Tahu aja gua ngajar di rumahnya. Nama majelisnya Komunitas Artis Muslimah. Jadi artis-artis ngaji sama saya. Artis-artis ngaji sama saya. Artis-artis ngaji sama saya. Artis-artis ngaji sama saya. Yang baca Quran udah sampai juz 15 itu tuh yang di TV tuh, yang suka nyanyi dangdut zaman dulu. Yang nyanyinya rasa cinta pasti ada, itu tuh yang itu. Siapa namanya tuh? Yang kumisnya halus. Iis Dahlia. Ngajinya nggak begini, nggak pis-tupis, nggak berhadapan, nggak talaki jauh. Orang dia perempuan. Cuman ngajinya pakai media, pakai TV. Asal giliran dia baca, gambarnya segedein. Biar kumisnya kelihatan gitu.
Imam Muslim, ahli hadis kedua setelah Imam Bukhari, minta izin tuh Imam Muslim, ya Ustazi dakni, wahai guruku Imam Bukhari, biarkan aku untuk mencium kedua kakimu, karena kedua kakimu setiap melangkah pasti yang keluar adalah sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cium kaki itu mengharap berkah. Kata TV7 itu katanya ajaran Belanda. Ini lagi diserang pesantren sama santri, lagi dibenturkan karena dia sudah merasa berhasil. Kemarin dia benturkan para habaib dengan masalah nasabnya, merasa udah bisa, kemudian tabligh akbar di daerah-daerah. Imam besar Habib Rizik di Pemalang digagalin, Habib Segaf, Habib Syekh di Solo digagalin. Udah merasa berhasil, sekarang pesantren kiai lagi diadu domba. Tokoh intelektualnya dia juga, cuma perannya yang berbeda-beda. Bo, baca selawat dulu ya, diiringi sama hati. Itu jari tangannya udah nggak bengkak. Ya. Kita baca selawat diiringi hadroh yang ibu suka. Allahu ala nuril ladzi arjasa. Bajunya kok bisa seragam ini? Bajunya seragam, kainnya seragam, pukulannya seragam, Masya Allah. Masya Allah. Besok dia tampil di majelis saya ya. Alhamdulillah. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas berkata, la yanfa'u fi akhir zaman illa syai'an. Tidak ada manfaat besar di akhir zaman didapat oleh manusia kecuali dua. Yang pertama kasratul istighfar ana al-laili wa atrafan nahar. Yang kedua kasratus shalah ala nabiyil mukhtar. Manfaat besar didapat manusia di akhir zaman. Tidak ada yang lain kecuali dua. Memperbanyak baca istighfar pagi, sore, siang, malam. Istighfar asal katanya ghafara, ditambah 3 huruf hamzah, sin dan ta, berubah maknanya bimakna tolab.
artinya minta ampun, istighfar. Sudah ada sejak manusia pertama Nabi Allah Adam alaihis. Nabi Adam sujud 100 tahun. Sujudnya di batu, belum ada karpet, belum ada Tamrin City, Tenabang. Sujudnya di batu 100 tahun. Nabi Adam istighfarnya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Itu istighfarnya Nabi Adam. Yang kita rayakan malam ini kelahirannya, dalam sujud dia baca istighfar 100 kali. Aisyah penasaran, Rasulullah sujud tak bangun. Dia kira udah nggak ada, dipegang kakinya masih berdenyut, dipegang tangannya masih ada tanda kehidupan. Dia dekati telinganya dengan wajah Rasul yang lagi sujud. Rasulullah dalam sujud sholat malam baca istighfarnya 100 kali. Bu, ibu, ja'a rajulun ilal Imam Hasan Basri. Ada di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, lahir di Menteng Dalam, Jakarta, belajar dengan Habib Abdullah Bogor Empang, sekarang menetap di Madinah Al-Muammar. Semoga Allah beri ia panjang umur. Ja'a rajulun ilal Imam Hasan Basri. Datang seorang laki-laki menghadap Imam Hasan Basri. Dia berkata, ya Imam, askul fakri. Wahai Imam, aku ada masalah, sedang sulit ekonomi dalam hidup berumah tangga. Apa solusinya? Apa nasihatmu buat aku? Kata Imam Hasan Basri, istaghfirillah, beristighfar kepada. Wajah rajulun akhar, datang orang yang kedua, ya Imam, innam ro'ati lam talid, aku berumah tangga sudah lama, istriku belum kelihatan bisa memberi keturunan, udah lama. Kata Imam Hasan Basri, udah berapa lama kau berumah tangga belum punya anak? Kata itu orang, jawab pertanyaan Imam Hasan Basri, 10 tahun sudah saya berumah tangga, tapi belum juga mendapatkan. Jangan diterusin, itu yang nyanyi kagak demen sama Habib. Udah nyanyiannya dihapus-hapus. Manggil Habib Rizik aja itu orang. Ya Allah, udah tua, kesian banget. Jadi begitu itu dia. Ya Allah, kesian banget, udah tua jadi kagak demen sama Habib. Ya Allah, beda sama orang sini, tamunya di panggung cucu Rasulullah semua. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Redaksi dalam kitab suci Al-Quran beda-beda istilah keluarga Nabi. Yang pertama disebut ahli kerabat, sebagaimana ayatnya, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Kayaknya udah kemalaman ya. Itu bilang Allahnya kayaknya dalam. Allah kayak di kober. Saya jadi takut nih. Ya, sekali lagi yang kompak. Biar Presiden Prabowo bisa menyingkirkan habis tuh menteri-menteri yang tukang recokin dia. Biar besok ada lagi resapel. Amin. Bilang Allahnya biar tembus 7 lapis langit. Allah as'alukum
terpaksa. Terus katakan, hai Muhammad, aku tidak minta upah dalam menyampaikan kebenaran. Yang aku minta, cintailah ahli kerabatku. Ketika ayat ini disampaikan di depan para sahabat, sahabat nanya, wa man qarabatuka ya Rasul? Siapa yang kau maksud ahli kerabatmu? Dipanggil Fatimah wa bnahuma Hasan Husin wa Aliun khalfaha. Sayyidina Ali ada di belakang. Setelah mendekat menyatu dengan Rasul, diikat pakai sorban panjang. Setelah bersatu dalam satu ikatan, Rasulullah berkata, Allahumma haulai ahli. Ya Allah, inilah ahli kerabatku. Yang cinta sama ahli kerabatku sama dengan cinta kepadaku. Yang benci sama dia sama dengan membenci aku. Silahkan cari nabi selain aku di hari kiamat. Enggak ketemu sama nabi itu dia. Enggak ketemu sama nabi itu dia. Enggak ketemu sama nabi. Yang ketemu nanti orang sini semua. Ya Rabbal, ya Rabbal, ya Rabbal. Sayyidina Hasan putri Fatimah, putri Sayyidina Ali, cucu Rasulullah berumah tangga. Keturunan Sayyidina Hasan banyak di Maroko. Maka di Maroko ada Raja Hasan 1, Hasan 2, Hasan 3, Hasan 4 dan seterusnya. Di Makkah ada Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, keturunan Sayyidina Hasan. Kalau keturunan Sayyidina Husin, ini yang disebut Ba'alawi, Al-Atos, Al-Idrus, Al-Habsyi, As-Saggar, Al-Jubri, bin Syahab, bin Syihab, Al-Bahar, dan yang lain-lain. Keturunan Sayyidina Husin. Kata Rasulullah, yang benci sama dia sama dengan membenci aku. Kita alhamdulillah malam ini di atas panggung kita bisa memandang, enggak bisa mandang Rasulullah, mandang keturunan-keturunannya. Amin apa? Ya ilah amin aja pakai disuruh. Ya odol gitu, dulu baru keluar. Baca salawat lagi sama hadroh. Ya. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawassul habibillah, rasulillah, kulli mujahidin lillah bi hadil ya Allah, bi hadil ya Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Ajib ya Rasulullah, inka bi rahmati li abdi asirin bi dunubi bi yuqbilu, dunubi bi yuqbilu. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.
Siapa yang baca sholawat sambil duduk, diampuni dosanya sebelum dia bangun. Ya Rabbal, ya Rabbal, ya Rabbal. Ada ulama namanya Abdul Hasan Asyadzili, pendiri Thariqah Asyadziliyah. Beliau sejaman dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketinggian makrifatnya, ketinggian ilmunya, orang yang ada di zamannya berkeyakinan yang menyebut nama Abdul Hasan Asyadzili sama dengan menyebut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang menyebut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sama dengan menyebut Abdul Hasan Asyadzili. Kata beliau, "Maghaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah kehilangan dalam benak pikiranku bayang-bayang Rasulullah. Tuh, cintanya ulama kepada Nabi enggak pernah hilang bayang-bayang Rasul dalam benak pikirannya. Emang begitu kata ibu-ibu orang cinta, selalu teringat-ingat. Orang yang cinta selalu teringat-ingat. Mau ngapain aja teringat. Mau makan teringat padamu, mau tidur orang sini pinter-pinter. Mau makan teringat kepadamu ya Rasul. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina. Mau tidur teringat kepadamu ya Rasul. Bismikallahumma ahya wa bismika. Ini kata Habib Sagib yang namanya mahabbah bimaknal ittiba. Cinta artinya mengikuti yang kita cinta. Rasulullah kalau makan dalam kitab Syama'il, dia paling suka kalau makan lauknya itu daging kambing paha belakang. Ibu doyannya apa? Terong. Ya Allah, enak banget jawabnya, senangnya terong. Ya Allah, cinta sama Rasulullah. Rasulullah kalau makan itu buahan, dia sering makan korma sama semangka. Kalau makanan iseng jam 9 pagi, jam 2 siang dalam Syama'il, Rasulullah suka makan labu parang direbus. Itu kalau direbus lengket labu parang, Rasulullah sampai jilat-jilatin begini. Maka bapak besok kasih duit istrinya biar pagi beli labu parang, biar makanan siang cemilan ada. Besoknya kasih duit lagi beli labu parang. Besoknya kasih lagi buat beli labu parang. 3 hari labu parang mulu. Hari keempat labunya nggak ada, tinggal parangnya doang. Cinta bimaknal ittiba, mengikuti yang kita cinta. Ada mahabbah bimakna syuur, cinta dengan merasakan kehadiran yang kita cinta. Tadi saat mahallul qiyam, saat kita berdiri, saya liatin ada ibu-ibu khusyuk. Kayaknya air matanya mau keluar. Dia rasakan kehadiran Rasulullah. Anta syamsun anta badrun siru Allah ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib
disebut anta syamsun anta badrun? Kenapa disebut matahari dulu baru bulan? Matahari Allah beri dua keindahan. Indah saat terbit, indah saat terbenam. Kalau hari Minggu kita ada di puncak, ada di Hotel Sedayu Taman Safari sebelah kiri tuh. Tahu aja gue dari sono semalam. Kenapa ke puncak pada hari Minggu? Wa khalaqal jibal yaumal ahad. Allah Ta'ala ciptakan gunung-gunung itu hari Minggu. Wa khalaqat turbah yaumas sabat. Itu hari Sabtu. Dulu di Burangkeng tahun 70 rumah sampingnya banyak debu. Allah Ta'ala ciptakan debu, ada manfaat dan hikmah. Ada binatang yang hidup di dalam debu. Apa namanya? Undur-undur. Susah nangkepnya. Belum ada sedotan. Dulu ditiup debu, nangkep undur-undur pakai gogolio. Apa gogolio? Batang padi. Begitu kena undur-undur, ditaruh di piring kecil, dipecahin, darahnya diambil. Buat apa? Obat. Orang yang terkena penyakit diabetes, terkena gula basah, kalau kena benda tumpul, suka luka, obatnya darah undur-undur. Karena sekarang rumah udah nggak ada sampingnya, nggak ada tanahnya, sekarang undur-undur mainnya di apotik. Satu tablet 470 undur-undur. Allah Ta'ala ciptakan debu itu hari Sabtu. Debu bermanfaat buat pengganti air, tayamum. Jika kita mau sholat tapi anggota sujud ada yang terluka, nggak boleh kena air kata dokter, maka tayamum pakai debu. Kalau tayamum nggak ada air, boleh pakai debu. Debu nggak ada, istinja boleh pakai batu. Istinja pakai batu, nggak ada air, nggak ada, boleh pakai tisu. Tisu nggak ada, boleh pakai daun pisang yang kering. Apa namanya? Kelaras. Tapi lihat-lihat dulu, takut ada ular bulunya. Gatal. Ntar pada betol. Wa khalaqas syajar yaumal isnain. Allah Ta'ala ciptakan pohon-pohon hari Senin. Pisang nangka hari Senin, pisang Ambon hari Senin. Apa tuh yang panjang bengkok? Tanduk hari Senin. Pisang barangan hari Senin, pisang kepok hari Senin, pisang angleng hari Senin, pisang batu hari Senin. Kalau di Padang ada pisang lidi hari Senin. Semua diciptakan hari Senin. Harinya sama, kenapa rasa pisang beda-beda? Pisang nangka rasanya 2, asam manis. Pisang tanduk cuma 1, manis doang. Ada yang marah kalau direbus pisang Ambon. Nggak percaya, besok pagi Ambon lewat, rebus pisangnya. Kata Ambon, pisang beda. Wa khalaqad dawab yaumal khamis. Allah Ta'ala ciptakan binatang-binatang hari Kamis. Ayam kampung hari Kamis, ayam negeri hari Kamis, ayam pelung hari Kamis, ayam kate hari Kamis. Maka ada kuliner ayam kremes. Itu tukang ayam ngaji tuh jadi paham. Makanya setelah kita maulid cinta sama Nabi,
Yang Nabi cinta majelis ilmu, ramaikan majelis ilmu. Insya. Yang kedua, sepanjang hidupnya Nabi nggak pernah ninggalin sholat berjamaah. Ramaikan nanti setelah maulid sholat subuh berjamaah. Insya. Saya suka lewat kalau subuh di sini jam 3 udah nggak bisa masuk, masih dikunci. Udah banyak yang sholat malam, udah ada yang baca begini nih. Salatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika ajmain. Itu yang baca saya lihat amil. Tetangga musola, tetangga masjid baca dengan pengeras suara yang kencang, nggak marah. Sebab yang disebut ya Rasulullah. Coba kalau diganti sama yang lain bacaannya. Ya Mulyono, marah orang. Brengsek lu sekarang Mulyono paling kata gitu. Bo, nanti subuh suaminya suruh sholat berjamaah. Insya. Terima kasih. Saya mau menyampaikan ucapan terima kasih. 6 bulan yang lalu viral di TikTok, di IG, di Facebook, gambar saya, badan saya udah pakai kabel semua. Ada bacaan mohon doa Kiai Munawir mau pasang ring. Setelah dikaterisasi di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi, udah nggak bisa pasang ring. Kalau dipaksa pasang ring kena ginjal, nanti seminggu 2 kali berobat. Kata dokter Isman dari perumahan Grand Wisata, orang situ beliau, orang Bekasi, Buya harus dioperasi bypass. Jadi kemarin saya nggak bisa pasang ring, saya diambil tindakan operasi bypass. Dada saya dibelah, jantung saya dikeluarin, ada 6 penyumbatan pernapasan. Saya lagi terawih di Al-Hawi Condet, kena serangan jantung. Malam 23 dan malam 24, 2 kali saya terkena serangan jantung karena udah ada 6 penyumbatan pernapasan di atas 90%. Nggak bisa pasang ring, harus bebas. Jantung saya dikeluarin, dibersihin dulu. Udah bersih, dimasukin lagi, dipasang lagi. Kata dokter ahli, harapan hidup saya tipis. Tapi kata dokter Isman, kita jalani aja dulu tugas, kita operasi. Umur ada di tangan yang maha kuasa. Berkat doa orang sini, alhamdulillah saya malam ini bisa hadir lagi. Alhamdulillah. Terima kasih. Kata dokter, kalau ceramah udah berasa capek, berhenti. Nah ini saya udah berasa capek nih, jadi saya mau berhenti dah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, panjang umur, sehat walafiat. Mohon izin panitia, saya nggak bisa sampai tuntas. Saya harus minum obat yang jam 11. Saya ada obat yang jam 11, ada obat yang jam 5. Jadi sehari masih minum obat 11 tablet. Jamnya berbeda-beda. Jadi untuk sementara saya nggak makan sate, sop, kembuli, duren. Saya pantang untuk sementara. Maka nggak bisa ikut makan ayam pitika jadi patok tikus, ambilin plastik buat bungkus.
tikusnya naik ke loteng, kalau udah dibungkus ditenteng. Di loteng tikusnya ketiban alu, tenteng dah kalau nggak malu. Alunya disenderin di pohon petek, kalau saya malu biar yang nentengin Ibu RT. Maafin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.